وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Sawahan. Pripun kabare Bapak Ibu? Sehat sedanten nggih? Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa, asraf sangat nih pagi hari ini. Tapi kita semua tetap harus semangat untuk datang ke rumah Allah nggih. Karena ya inilah salah satu bentuk tanda cinta kita kepada Allah, yaitu mendatangi rumahnya, menunaikan perintahnya apapun kondisinya. Karena sekali lagi mumpung kita semua masih diparingi sehat ya Bapak Ibu nggih. Dan ada nikmat yang lebih penting dari itu semua, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Itu yang perlu dijaga. Di tengah zaman yang sekarang itu identitas keislaman semakin memudar saat ini. Orang itu semakin modern, semakin pintar, seolah-olah kok milih pingin lepas dari tradisi agamanya. Kadang orang itu merasa menunjukkan modernitas itu dengan cara mengikuti gaya hidup orang-orang barat. Nah, ini semua jangan sampai terjadi kepada kita nggih. Apalagi ini bulan akhir-akhir Januari gitu. Awal-awal Februari nanti itu ada beberapa perayaan-perayaan yang biasanya anak muda itu dinanti-nanti gitu. Contohnya ya Valentine dan sebagainya gitu. Nah itu adalah sebuah tantangan bagi kita orang tua maupun orang dewasa untuk memahamkan kepada generasi muda bahwa Islam itu adalah agama yang tidak pernah mengekor dengan tradisi-tradisi jahiliyah, tradisi orang barat. Kalau ilmu pengetahuan itu milik semua orang. Tapi kalau tradisi, perayaan, masing-masing agama itu sudah ditentukan. Tayyib, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita, khususnya mengenai tafsir tematik. Kita akan membahas mengenai surat At-Taubah ayat 25 sampai 27. Surat At-Taubah ayat 25 sampai 27 ini membahas sebuah peristiwa penting Bapak Ibu, peristiwa besar, yaitu sebuah peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perang Hunain, perang yang nanti akan bisa kita petik banyak sekali pelajaran di dalamnya. Oke, baik, saya bacakan terlebih dahulu surat At-Taubah ayat 25 sampai 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Sungguh Allah itu telah menolong kalian di banyak medan pertempuran. Wa yauma Hunainin, dan hari pada saat perang Hunain, ingatlah ketika kalian itu melakukan sebuah perang
di lembah yang disebut dengan Hunain, id a'jabatkum kasratukum, ketika kalian itu merasa jumawa, merasa hebat, merasa besar dan takjub dengan banyaknya pasukan, falam tughni ankum syai'a, padahal itu semua tidak berguna untuk kalian. Itu semua di sisi Allah itu tidak ada gunanya. Dalam artian kemenangan itu tidak ditentukan dari banyaknya jumlah pasukan. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, sehingga bumi yang tadinya terasa luas ketika Allah timpakan sebuah ujian, maka terasa menjadi sempit. Summa wallaitu mudbirin, kemudian kalian semua lari tunggang langgang ke belakang. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin, kemudian Allah turunkan ketenangannya, sakinahnya kepada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman yang ada di sekitar beliau. Wa anzala junudan lam tarauha, dan Allah turunkan pasukan yang engkau tidak bisa melihatnya. Wa adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin, dan kemudian Allah azab, Allah timpakan azab, kekalahan kepada orang-orang kafir, dan itulah balasan bagi orang-orang yang mendustakan Allah. Summa yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha. Kemudian setelah itu Allah membuka pintu taubat setelah peperangan. Allah buka pintu taubat dan Allah ampuni dosa-dosa orang-orang yang Allah kehendaki. Wallahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih atau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, insya Allah kita akan sedikit demi sedikit membedah ayat tadi, membuka sedikit beberapa referensi dari kitab tafsir, dan insya Allah akan kita jabarkan sedikit. Di bagian pertama, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah. Di sini sebelum masuk ke pembahasan utama yaitu perang Hunain, Allah itu mengingatkan kepada kita Bapak Ibu bahwa Allah itu telah memberikan banyak nikmatnya berupa pertolongan pada saat kita melakukan peperangan. Pasukan kaum muslimin melakukan peperangan. Dan otomatis kita di sini harus tahu apa sih peperangan yang dilalui oleh Rasulullah sebelum terjadi perang Hunain. Setidaknya ada 5 perang besar sebelum perang Hunain. Yang pertama adalah perang Badar, yang mungkin kita semua sudah tahu Bapak Ibu kisahnya. Perang Badar itu terjadi pada tahun 2 Hijriah, 2 tahun setelah Rasulullah hijrah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang berdakwah di Makkah, fase Mekah, Allah melarang untuk berjihad fisabilillah, dalam artian berperang di medan perang, mengangkat senjata. Karena peperangan itu membutuhkan persiapan yang luar biasa. Maka kita ketika belum siap berperang, maka kewajibannya adalah menghimpun kekuatan, bukan memaksakan diri. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau menghimpun kekuatan di Madinah, walaupun beliau fisiknya masih di Mekah. Beliau mengutus seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair, dai pertama Rasulullah SAW, sehingga dalam waktu 1 tahun semua rumah di Madinah itu sudah dimasuki oleh Mus'ab bin Umair dan sudah
ternaungi oleh cahaya Islam. Nah, ketika Rasulullah diperintahkan untuk berhijrah, maka saat itu Rasulullah sudah diizinkan untuk berperang. Karena sudah ada sebuah negara dan pasukan, yaitu Al-Madinah Munawwarah. Nah, pada tahun 2 Hijriyah, pada tanggal 17 Ramadan, ini puasa Bapak Ibu ceritanya, terjadi peperangan yang disebut dengan Perang Badar. Saat itu pasukan Rasulullah niku jumlahnya cuma 313 atau 314. Ya 300 lebih sedikit lah. Kenapa Rasulullah cuma membawa sedikit pasukan? Karena niatnya pasukan Rasulullah itu tidak berperang, tapi ingin mencegat kafilah dagang milik Abu Sufyan. Karena kaum muslimin ketika berhijrah itu tidak boleh membawa harta bendanya. Sehingga Rasulullah ingin mengambil kompensasi dari kedoliman itu dengan mengambil harta yang dibawa oleh Abu Sufyan setelah dia berdagang dari Syam. Ya, karena kalau di peta niku Mekah, kemudian atasnya Madinah, kemudian atasnya Syam. Nah, kalau berdagang ke Syam mesti melewati Madinah. Nah, Rasulullah ketika Abu Sufyan itu jadwalnya pulang, beliau itu pengen nyegat di jalur yang biasa dipakai untuk dagang. Ternyata Abu Sufyan tahu kalau pasukannya sedang diintai sehingga dia melipir ke jalur yang lain. Dia nyari jalur lain yang agak jauh tapi tidak melewati jangkauan pasukan Rasulullah. Dan dia juga meminta kepada Mekah yang saat itu dipimpin oleh Abu Jahal untuk mengirimkan pasukan perang untuk melindungi Abu Sufyan. Sehingga Abu Jahal ketika tahu bahwa ada berita bahwa Abu Sufyan membawa seluruh barang orang-orang Mekah hasil perdagangan di Syam mau dicegat oleh Rasulullah di Madinah, maka Abu Jahal langsung mengirim 1000 pasukan. Pasukan perang 1000. Nah, ternyata akhirnya ketemulah dengan pasukannya Rasulullah yang saat itu jumlahnya 313. Dua pasukan ini sama-sama meleset dari tujuan utama Bapak Ibu. Kenapa? Pasukan Rasulullah niku pingine nyegat kafilah dagang enggak sampai perang. Karena nanti Abu Sufyan ya disuruh pulang, yang diambil cuman barang dagangannya saja atau hasil dari dagangannya. Nah, tapi ternyata enggak dapat, malah ketemu pasukan perang. Adapun pasukan Quraisy niku awalnya tujuannya untuk melindungi Abu Sufyan. Ketika Abu Sufyan ternyata sudah sampai Mekah, ternyata pasukan ini enggak mau pulang sebelum berperang. Hingga akhirnya bertemulah pasukan yang jumlahnya 1:3 di bulan Ramadan, tanggal 17. Masya Allah, Ramadan perang. Padahal Ramadan itu dikatakan Ramadan itu karena dari kata romdoi panas. Pas panas wayah panas ini terjadi peperangan. Tapi kaum muslimin ya tetap menghadapinya dengan penuh dengan semangat. Nah, kita ini kadang justru nek Ramadan itu malah produktivitasnya kurang. Tangi kawanan alasane sahur, poso, lemes gitu nggih. Mangkat kerja telat itu alasane nggih poso gitu. Urung wayahe leren alasane poso nggih. Nah, kita ini kalau bulan Ramadan semua kemalasan itu seolah-olah dibenarkan dengan alasan puasa. Nah, ini kan benten sangat kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu nanti banyak loh Bapak Ibu perang-perang di bulan Ramadan itu. Karena memang kehidupan Rasulullah itu Masya Allah luar biasa. Nah, kemudian dengan pertolongan Allah di perang Badar ini ternyata dimenangkan oleh kaum muslimin. Allah berikan pertolongan kepada kaum muslimin sehingga walaupun cuma 300 orang bisa mengalahkan 1000 orang, 1:3.
tiga. Banyak sekali pembesar suku Quraisy meninggal di dalam peperangan ini. Salah satunya ya Abu Jahal tadi. Nah kemudian orang Quraisy yang membawa pulang kekalahan itu merasa dendamnya itu terbakar dan tersumat. Sehingga dalam waktu 1 tahun lebih 1 bulan mereka menyiapkan pasukan untuk membalaskan dendam. Dan akhirnya terjadilah peperangan kedua di sebuah gunung atau lembah yang disebut dengan Uhud. Perang Uhud. Perang Uhud ini Rasulullah SAW membawa pasukan 3 kali lipat dari perang Badar, yaitu 1.000 orang. Tapi orang-orang Quraisy saat itu membawa pasukan juga 3 kali lipat. Berarti 3.000 orang. Yang dulunya perang Badar itu 1.000, sekarang menjadi 3.000. Tetap perbandingannya masih 1:3. Tapi apakah Rasulullah gentar? Tidak. Rasulullah dengan strateginya yang brilian pada awalnya bisa memukul mundur kaum musyrikin. Jadi Rasulullah itu menempatkan beberapa orang di sebuah bukit atau gunung Jabal, namanya Jabal Ruman. Nek saat ini, karena itu dikatakan Ruman karena di situ diletakkan orang-orang pemanah. Saat itu Rasulullah meletakkan 40 pemanah di gunung ini sehingga mereka itu memanahi para pasukan Quraisy yang ada di bawah. Yang akhirnya mereka nggak bisa menembus pertahanan kaum muslimin dan terpukul mundur. Nah, kekeliruannya ketika sudah melihat orang-orang Quraisy tunggang langgang lari ke belakang, para pemanah yang diinstruksikan oleh Rasulullah tidak boleh turun sebelum ada perintah, menganggap bahwa peperangan sudah berakhir. Sehingga mereka turun untuk ikut bantu ngukuti ghanimah, barang yang ditinggal oleh pasukan Quraisy. Sehingga apa yang terjadi? Ketika pasukan pemanah turun dan tinggal beberapa orang saja yang tidak mau ikut turun, dari jauh Khalid bin Walid mengetahui hal tersebut. Sehingga dia berputar dan dari belakang menyongsong orang-orang yang tinggal sedikit di atas Jabal Ruman. Yang ternyata ya tidak bisa apa-apa karena sedikit sekali. Akhirnya dibantai oleh Khalid bin Walid dan gantian orang-orang Quraisy itu memanahi dari Jabal Ruman orang-orang muslim. Sehingga terjadilah krodit yang saat itu hingga sampai di titik di mana Rasulullah itu dikira sudah meninggal. Rasulullah dikira sudah syahid. Sehingga peperangan yang tadinya hampir dimenangkan oleh kaum muslimin, gantian kaum muslimin. Seandainya bukan karena pertolongan Allah, pasti sudah habis dibabat oleh orang-orang Quraisy yang kembali berperang, kembali semangat karena tahu Khalid sudah menguasai Jabal Ruman. Besok nek insya Allah nek jenengan umroh niku bakal dijak jalan-jalan teng Jabal Ruman itu, diajak naik gitu sehingga bisa melihat medan peperangan di perang Uhud. Itu perang yang kedua, 1.000 banding 3.000 Bapak Ibu. Kemudian itu terjadi di 3 Hijriah. Kemudian ada perang Khandaq, ini terjadi di tahun 5 Hijriah. Perang Khandaq itu Madinah dikepung oleh orang-orang musyrik gabungan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Totalnya berapa? Total pasukannya itu Rasulullah saat itu punya prajurit 3.000. Kemudian orang-orang musyrik punya pasukan jumlahnya 10.000. 3.000 banding 10.000. Masih 1:3 saat itu. Dan Rasulullah saat itu hanya bisa bertahan di kota Madinah dengan cara membangun parit di sisi utara Madinah. Karena di sisi sebelah timur, barat, dan selatan itu Madinah itu dikepung, ditutup oleh
pegunungan dan kebun-kebun kurma sehingga musuh sulit untuk menembusnya. Adapun sisi utara yang terbuka oleh Rasulullah dibangunkan parit, parit yang luar biasa panjang dan cukup dalam. Nah saat itu orang-orang Quraisy dan orang-orang musyrik kaget karena baru itu mereka mendapati ada orang berperang dengan menggunakan strategi pertahanan parit. Karena itu adalah kebiasaan orang-orang Persia yang tidak dikenali oleh orang Arab. Saat itu yang mengusung ide itu adalah seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi. Jadi akhirnya orang-orang musyrik walaupun ada 10.000 itu tidak bisa menembus kota Madinah. Perang ini terjadi di bulan tahun 5 Hijriah, 2 tahun setelah perang Uhud. Nah kemudian ada perang Mu'tah yang keempat, itu adalah perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu antara kaum muslimin dengan orang Romawi. Saat itu negara superpower niku enten dua Bapak Ibu. Romawi kalih Persia. Syukran jazakumullah. Romawi dan Persia itu adalah negara yang saat itu diakui memiliki kekuatan perang yang paling kuat. Nek saat niki nggih mungkin kados Amerika kalih Rusia atau Cina. Blok barat sama blok timur gitu nih. Nah, Rasulullah itu mengirim surat ke Syam yang saat itu dikuasai oleh Romawi. Ketika utusan Rasulullah sampai ke gubernur Syam, ternyata bukannya utusan itu disambut dengan baik karena utusan itu dalam peperangan itu atau hubungan antar negara itu tidak boleh dilukai Bapak Ibu. Utusan itu sifatnya hanya menyampaikan pesan. Maka membunuh utusan itu sama saja mengumumkan perang. Dan ternyata ketika Rasulullah mengirimi surat kepada gubernur Syam, orang-orang Romawi agar mau berislam, mau mengakui bahwa Allah itu satu dan Rasulullah itu Muhammad adalah Rasulullah, ternyata suratnya itu malah ditolak dan utusannya itu dibunuh. Sehingga Rasulullah tidak terima. Hingga akhirnya Rasulullah mengirimkan pasukan yang jumlahnya 3.000. Nah gubernur Syam ini ngubungi Heraklius. Heraklius niku raja Romawi saat itu yang ada di Bizantium. Yang kita kenal dengan Hercules niku. Jadi jenengan niku anake aja oleh mengidolakan Hercules. Hercules niku musuhi Rasulullah itu. Heraklius itu mengirim pasukan yang totalnya adalah 200.000. 3.000 banding 200.000. Pinten niku berarti? 1 banding 70. Niki perang yang luar biasa nih. Satu orang kaum muslimin itu setidaknya nek pingin menang harus membunuh 70 orang. Nah ketika terjadi peperangan yang disebut dengan perang Mu'tah, Rasulullah niku mengirim 3 komandan. Karena Rasulullah ini nggak langsung ikut. Kalau Rasulullah ikut maka beliau akan jadi panglima perang. Tapi karena ini Rasulullah tidak ikut, Rasulullah mengirim 3 panglima perang. Dan ini 3 ini maksudnya bergiliran. Yang pertama itu Zaid bin Harisah, anak angkatnya Rasulullah. Niku menjadi pemimpin pertama, panglima pertama. Kalau ini syahid meninggal nanti diganti oleh paman Rasulullah yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian kalau Ja'far meninggal syahid maka diganti oleh Abdullah bin Rawahah. Dan kalau nanti Abdullah meninggal maka kaum muslimin dipersilahkan untuk menunjuk pemimpin yang masih ada. Kemudian terjadilah peperangan dan peperangan yang sangat dahsyat sehingga Zaid gugur, Ja'far gugur, Abdullah gugur. Hingga akhirnya kaum muslimin mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima perang terakhir.
Di antara 3 komandan yang gugur, yang paling masyhur itu adalah ceritanya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far itu sebagai panglima perang, beliau memegang panji bendera Islam. Karena panji ini kalau jatuh itu tandanya kalah Bapak Ibu. Maka harus dipegang terus. Dikibarkan sebagai bukti bahwa masih ada perlawanan. Nah, ketika Ja'far memegang dengan tangan kanan, maka musuh memotong tangannya. Sehingga terputuslah dan jatuhlah panji itu. Kemudian Ja'far ganti memegang dengan tangan kiri. Dan ternyata musuh kemudian memotong tangan kirinya Ja'far. Kemudian dipeluklah panji itu dan kemudian akhirnya dipenggalah kepala Ja'far oleh kaum musyrikin. Orang-orang kafir. Dan ketika jenazahnya ditemukan, di tubuh Ja'far itu ada 90 tusukan dan sabetan pedang. Dan semuanya ada di depan Bapak Ibu. Enggak ada satupun yang di punggung atau di belakang. Itu tandanya Ja'far sama sekali tidak mundur. Karena orang kalau mundur otomatis punggungnya bakal kena. Rasulullah ketika mendengar kabar syahidnya Ja'far, beliau mengatakan bahwa Allah telah menggantikan 2 lengan Ja'far yang terputus dengan 2 sayap sebagaimana sayap malaikat. Nah, kemudian setelah 3 komandan gugur dan Khalid menjadi pemimpin pasukan saat itu, Khalid bin Walid memandang bahwa tujuan atau raihan yang bisa dicapai untuk saat ini 3.000 lawan 200.000 dengan setelah berkecamuknya perang, itu yang paling bagus itu adalah dengan gimana caranya menyelamatkan pasukan yang tersisa biar bisa pulang ke Madinah. Ya minimal seri. Hasil yang paling memungkinkan untuk dicapai itu adalah seri. Nah kemudian Khalid sebagai panglima perang itu punya strategi yang luar biasa. Pasukan yang hari ini di kanan, kemudian hari besoknya dipindah ke kiri. Pasukan yang kemarin di depan dipindah ke belakang. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang Romawi itu merasa bingung. Ini setiap hari kok wajahnya sing dilawan berbeda terus. Mereka berasumsi bahwa telah datang bantuan dari Madinah, bantuan pasukan dari Madinah. Sehingga mereka mau maju juga enggak berani gojek-gajek karena 200.000 lawan 3.000 saja belum bisa ngalahkan, belum bisa memukul mundur. Apalagi kalau di sana ada tambah pasukan. 3.000 orang ini luar biasa semua soalnya. Akhirnya mereka enggak berani maju. Sedangkan Khalid sedikit demi sedikit mundur. Hingga akhirnya ketika pasukan Romawi itu ternyata tidak mengejar pasukan Khalid, Khalid langsung pulang ke Madinah. Dan Rasulullah SAW saat itu membela Khalid karena ada beberapa orang yang mengatakan Khalid ini gimana kok mundur dari medan perang. Tapi Rasulullah ternyata menghitung itu bukan sebuah kemunduran atau lari dari medan perang, tapi itu sebuah strategi perang yang jenius sehingga Khalid bisa memulangkan para pasukan dengan selamat dengan hasil yang seri, tidak menerima kekalahan. Karena ternyata total yang meninggal dari kaum muslimin saat itu hanya 12 orang. Yang mayat-mayat banyak berkelimpangan itu ternyata pasukan Romawi. Nah kemudian setelah itu terjadi perang yang disebut Fathul Mekkah. Fathul Mekkah itu terjadi pada tahun 8 Hijriyah. Apa penyebabnya terjadi Fathul Mekkah? Karena orang-orang Mekkah melanggar sebuah perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian gencatan perang. Nah saat itu Rasulullah membawa 10.000 pasukan. Pasukan terbesar yang pernah Rasulullah kumpulkan, 10.000. Karena saat itu pasukan Islam sudah bertambah banyak, orang-orang sudah banyak yang memeluk Islam. Sehingga kota Mekah yang diluruk dengan
10.000 orang itu tidak bisa memberikan perlawanan. Rasulullah tanpa menumpahkan darah bisa menaklukkan kota Mekah. Nah, maka setelah terjadi Fathul Mekah, mulailah orang-orang musyrik di sekitar Mekah yang saat itu belum memeluk agama Islam, khususnya di bagian Taif, bawahnya Mekah kalau di peta niku. Nah, niku mulai merasa terancam. Di sana ada dua suku besar, namanya Hawazin dan Sakif. Nah, orang-orang Hawazin dan Sakif ini merasa terancam bahwa wah sebentar lagi Muhammad bakal mendatangi kita ini untuk menaklukkan kita. Karena sudah sampai di Mekah, mereka sudah bisa menundukkan Mekah. Karena Mekah saat itu jantungnya orang Arab Bapak Ibu. Jenengan kelingan kisah Abrohah, pasukan gajah. Kenapa kok pingin menghancurkan Ka'bah? Alasannya karena Abrohah itu membangun gereja yang luar biasa besar di Yaman sana, berharap orang-orang itu mengunjungi Yaman sebagai ganti dari Mekah atau Ka'bah. Ternyata enggak payu. Ternyata orang-orang Arab semuanya pada tetap menuju ke Mekah atau Ka'bah yang sebenarnya itu cuman bangunan kotak tok itunya. Yang ditutupi dengan kain hitam. Nah, tapi daya tariknya bagi orang Arab itu luar biasa, bahkan orang seluruh dunia. Karena haji itu enggak cuma ada ketika Islam Bapak Ibu. Sebelum Islam itu sudah ada haji. Syariat haji itu ada setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Jadi haji itu zaman jahiliyah ya sudah ada. Nah, itu saja Abrohah dengan segala kekuatannya demi menghancurkan Ka'bah ya enggak bisa. Karena memang Ka'bah itu punya kedudukan tersendiri di hati orang-orang Arab. Nah, ketika Ka'bah atau Mekah itu ditaklukkan oleh Nabi Muhammad SAW, orang-orang Arab yang saat itu belum memeluk Islam itu mulai ketar-ketir sehingga mereka menyusun kekuatan. Dan ternyata benar, ketika Rasulullah SAW sudah bisa menundukkan Mekah, beliau berencana menaklukkan Taif. Kota yang dulu ketika Rasulullah ingin meminta bantuan, ketika di sio-sio di Mekah, Rasulullah itu nyari tempat yang bisa dijadikan perlindungan. Ternyata ketika sampai di Taif, Rasulullah itu malah dilempari batu. Sehingga pulang. Nah, Rasulullah ingin menundukkan Taif. Sehingga beliau membawa 10.000 pasukan dari Madinah ditambah dengan 2.000 pasukan baru yang berasal dari Mekah atau orang-orang mu'alaf. Totalnya saat itu ada 12.000 pasukan. Nah, kita masuk ke bagian ayat selanjutnya. Wa yauma Hunainin, dan ingatlah ketika hari di mana engkau itu di Hunain. Setelah Rasulullah itu menentukan bahwa Rasulullah akan menundukkan Taif, maka beliau berjalan menuju Taif dan melewati sebuah lembah yang disebut dengan Hunain. Dan ternyata di situ sudah ada pasukan kaum musyrikin yang totalnya itu sekitar 20.000 sampai 30.000. Ya katakanlah 2 kali lipatnya, 1 banding 2. Tapi di sini Bapak Ibu, ini adalah perbandingan terkecil yang pernah Rasulullah jalani peperangannya. Sehingga ini termasuk Rasulullah itu punya pasukan yang luar biasa banyak sekali, 12.000. Sebelum-sebelumnya itu cuma 300, 1.000, 3.000 dan akhirnya sekarang 10.000, kemudian akhirnya menjadi 12.000. Maka Allah di sini menegur kaum muslimin yang saat itu ada perasaan jumawa. Wah, pasukan kita luar biasa banyak, kita ini mesti menang ini. Karena sebelum-sebelumnya pasukannya jauh lebih sedikit dan bisa memenangkan pertarungan, peperangan. Sehingga Allah katakan it a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Ketika kalian itu terkagum-kagum dengan jumlah pasukan kalian yang luar biasa banyak,
Tapi ternyata itu semua tidak berguna. Tidak berguna. Jadi kenapa enggak berguna? Karena kemenangan itu tidak terletak pada banyaknya pasukan. Dan ini jadi pelajaran kita Bapak Ibu. Bahwa ketika kita itu jumawa, ketika kita itu merasa ada sedikit rasa sombong, maka itulah awal dari kekalahan. Karena itu adalah awal dari ketergelinciran. Jadi ceritanya ketika sampai di lembah yang namanya Hunain, Panglima Hawazin yang bernama Malik bin Auf yang membawahi 20.000 atau 30.000 pasukan itu, dia ternyata sudah meletakkan pemanah di ujung-ujung bukit, di pucuk-pucuk bukit, diumpet di atas niku diumpet nih. Mereka orang-orang yang handal dalam berperang. Malik bin Auf sebagai pimpinan dari suku Hawazin saat itu mengatakan bahwa Muhammad itu bisa menang karena selama ini melawan orang-orang yang gak bisa perang. Sekarang mereka akan mengalami kekalahan, akan merasakan kekalahan karena sekarang yang dihadapi adalah orang-orang yang ahli dalam peperangan. Dan memang suku Hawazin dan Sakif itu adalah orang-orang yang ahli dalam peperangan Bapak Ibu. Sehingga yang terjadi apa? Ketika pasukan Rasulullah yang luar biasa banyak, 12.000 itu dihujani anak panah, semuanya lari tunggang langgang, kocar kacir. Kecuali orang-orang yang setia dengan Rasulullah. Karena Rasulullah saat itu tetap maju ke depan walaupun dihujani anak panah. Adapun orang-orang muslim yang tadinya 12.000 setelah dipanahi dari atas kocar kacir, mereka lari menyelamatkan diri masing-masing, itu tinggal 80 orang saja yang mendampingi Rasulullah. Dari 12.000 jadi 80. Kira-kira niku perbandingannya berapa Bapak Ibu? 12.000, 1%-nya saja itu 120. 1%-nya dari 12.000 itu 120. Itu kurang dari 1% Bapak Ibu. Yang setia mendampingi Rasulullah. Ya niki memang realita kehidupan. Jenengan itu terkadang punya banyak orang, temen gitu nggih. Ning ketika enten ujian, iku kan sing paling sing ngancani jenengan enggak semua temen, cuman beberapa kelintir aja. Rasulullah ya seperti itu. Dari 12.000 orang yang dibawa, itu ternyata yang masih setia mendampingi, membentengi Rasulullah itu cuma 80 orang. Tapi ini sahabat Rasulullah ini, para sahabat ini bukan orang yang lari dari medan perang Bapak Ibu. Dalam artian mereka itu hanya karena kepanikan saja, sehingga kredit saat itu. Ketika Rasulullah memanggil, wahai hamba-hamba Allah, kemana kalian? Itu. Di sini ada Rasulullah, kemarilah. Beliau menyuruh Al-Abbas yang saat itu ada di sebelah kanan untuk berteriak memanggil orang-orang Ansor yang saat itu ikut kalang kabut. Sehingga ketika diteriakkan ya Ansor, kemarilah. Maka mereka semua menjawab labaik, kami akan hadir wahai Rasulullah. Sehingga yang tadinya kocar kacir bisa kembali melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajar Bapak Ibu, kita aja jangankan hujan panah, kita ini hujan air aja pada kocar kacir. Yang tadinya jadwal ngaji jadi nggak ngaji, jadwal ke masjid jadi nggak ke masjid. Itu hujan air. Zaman dulu tuh hujan panah, Masya Allah, ujiannya luar biasa. Nah kita ini sebenarnya ujiannya nggak ada apa-apanya dibanding dengan pasukan Rasulullah. Kita di sini kedinginan masih bisa kemulan. Nah, di medan perang kedinginan mau kemulan apa? Ya nggak bisa. Kedinginan ya kedinginan, panas ya panasan. Nah maka ujian kita itu nggak seberapa. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu pasukannya kocar kacir, tapi beliau tetap maju ke depan. Nah kocar kacir ini karena panik Bapak Ibu. Orang kalau sudah panik itu nggak bisa mikir apa-apa. Kemarin ada tragedi, masih ingat
tragedi yang di stadion di Malang itu nggih, Kanjuruhan nggih. Sing apakah yang membunuh itu gas air mata? Bukan. Gitu. Gas air mata itu hanya pemicu saja. Gitu. Orang itu semuanya panik. Gitu. Karena saat itu ditembakkan gas air mata, mereka semua kocar-kacir pingin lari menyelamatkan diri. Nah, yang lari ke belakang itu mencari pintu keluar, ternyata nggak dapat pintu keluar. Akhirnya ketumpuk, keinjek-injek, nggak bisa nafas, dan itulah yang menjadi penyebab kematian. Bumi yang tadinya luas terasa menjadi sempit karena panik. Ini yang dialami oleh kaum muslimin. Ketika jumlah pasukan nggak berguna, saking banyaknya, kemudian Allah timpa ujian berupa dikagetkan dengan anak panah, bumi yang tadinya terasa luas tiba-tiba menjadi sempit. Kita ini memang Bapak Ibu, nek wis sombong gitu ya, takabur, kemudian Allah uji dengan sedikit ujian, maka kita akan merasakan bumi yang tadinya luas serasa menjadi sempit. Konco sing maune akeh kok do ilang kabeh. Kemudian semua aset dan sebagainya itu terasa tidak berguna. Kan kemarin juga ada kasus yang viral gitu. Seorang artis yang terkenal kaya raya gitu. Ketika kena ujian sakit gitu. Ternyata dengan segala aset yang dia miliki, dia merasa nggak punya uang gitu. Sehingga yang terjadi open donasi. Padahal nek dipikir omahe yo gede magrong-magrong gitu. Mobilnya ya bagus, mewah gitu. Tapi karena ujian datang, kemudian tidak bisa berpikir dengan jernih, bumi yang tadinya luas rasa menjadi sempit. Kita ini kan sering merasa menjadi orang yang paling sengsara, orang yang paling terlunta-lunta gitu. Hanya karena sebuah ujian. Padahal ujian kita itu sebenarnya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ujian para anbiya, para solihin terdahulu. Tapi karena kita ini jauh dari Allah. Karena intinya kenapa kok Rasulullah di tengah hujan panah itu tetap bisa maju ke depan dan 80 orang yang mendampingi beliau tetap tetek gitu. Enggak terpengaruh dengan kreditnya. Karena Allah menjelaskan di situ wa anzala summa anzalallahu sakinatahu ala rasulillahi ala rasulihi wa alal mu'minin wa anzala junudan lam tarauha. Di ayat selanjutnya disebutkan bahwa summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi. Kemudian Allah turunkan ketenangan kepada hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu tetap tenang. Sehingga walaupun hujan panah beliau tetap bisa maju ke depan, merangsek ke depan. Dan juga orang-orang mukminin yang 80 orang tadi. Sehingga dengan ketenangan itu mereka mampu menghadapi ujian. Nah kita ini kalau ingin bisa menghadapi ujian Bapak Ibu, maka harus tenang. Nah ketenangan itu masalahnya milik Allah. Maka kalau jenengan ingin tenang, walaupun di tengah ujian, maka mintalah ketenangan itu kepada Allah. Bisa jadi kita ini mumet, ruwet, urepe kok ora jelas gitu. Itu karena kita enggak pernah minta ketenangan kepada Allah. Kita ini jauh dari Allah sehingga Allah tidak turunkan ketenangan pada hati kita. Banyak orang yang mungkin utangnya lebih banyak dari kita gitu. Hidupnya lebih rekoso dari kita. Tapi dia bisa menikmati hidupnya. Ya karena dia punya hati yang luas Bapak Ibu. Allah kasih ketenangan. Sehingga apapun yang terjadi, ya dia tidak ruwet pikirannya gitu. Masih waras nih istilahnya sekarang nih. Ya. Orang yang jauh dari Allah itu tidak akan diberi ketenangan. Sehingga apa yang terjadi? Ya ujian apapun yang datang, sekecil apapun yang datang ujian itu akan terasa besar dan berat baginya.
Maka bagi Anda juga yang pengen keluarganya itu, kan kita menikah itu yang diminta itu kan pertama sih sakinah, mawadah dan rahmah itu. Nah itu semua itu yang punya Allah. Maka kalau keluarga jenengan pingin tenang, maka keluarga ini harus dekat dengan Allah. Dibingkai, jenengan itu pemimpinnya. Pemimpin itu, khususnya bapak-bapak ini, kalau ada masalah itu nggak boleh panik. Nek wong wedok panik niku wajar. BBM munggah mumet gitu ya, mikir butuhnya saya munggah kabeh gitu. Soalnya nek BBM munggah niku liyane do melu munggah gitu. Nah, nek ibu-ibu mumet bingung wajar itu. Nek wong lanang ora oleh bingung, ora oleh panik gitu. Karena pemimpin gitu. Ya tenang aja. Rob yang ngasih rezeki kita di saat harga itu naik gitu, itu masih sama dengan Rob Tuhan yang ngasih kita rezeki di saat harga-harga itu rendah gitu loh. Maksudnya Allah itu enggak berubah gitu. Allah itu maha hebat, maha kuat. Ngei rezeki ini ku gampil gitu. Jadi enggak usah bingung masalah barang-barang munggah lah, nopo lah itu. Wis dijalani mawon. Insya Allah Allah itu akan ngasih ujian sesuai dengan kemampuan kita gitu loh. Barang do munggah rezekine ya saya nambah gitu. Nek wong lanang nggih kudune mindsetnya seperti itu. Nah, maka kita itu harus tenang dan harus dekat dengan Allah. Kalau pingin bisa dapat ketenangan. Kalau kita sudah tenang, mendekatkan diri dengan Allah, menyandarkan bahwa Rasulullah itu bisa hebat, bisa berani menghadapi hujan anak panah, enggak takut dengan hujan anak panah karena Rasulullah lebih takut kepada Allah daripada sekedar dengan panah. Nah kita ini kalau lebih takut kepada Allah, semua masalah itu akan menjadi kecil. Misalkan kita bingung ini, apakah saya ini bekerja yang masih ada subhatnya, enggak jelas misalkan. Pekerjaan saya ini uangnya hasilnya nggak jelas gitu. Entah itu karena riba atau apa gitu. Neng meh ninggal ke kok wedine engko orang digawean, wedine ra iso makani anak bojo. Itu tandanya dia masih lebih takut dengan makhluk daripada takut kepada Allah. Karena jelas-jelas Allah itu sudah melarang riba. Tapi ketakutannya terhadap kelaparan itu lebih tinggi daripada ketakutannya kepada Allah, sehingga dia tidak berani mengambil langkah. Nah kalau jenengan lebih takut dengan Allah, niscaya semua itu akan menjadi kecil Bapak Ibu. Karena Allah itu maha besar. Dan ketika kita itu menyandarkan hanya kepada Allah, maka Allah akan turunkan pertolongan. Wa anzala junudan lam tarauha. Allah turunkan untuk menolong Rasulullah itu pasukan yang tidak bisa dilihat, yang tidak terlihat. Yaitu pasukan dari kalangan malaikat. Itu kalau konteks peperangan Bapak Ibu. Di perang Badar banyak sahabat yang bersaksi bahwa apa? Bahwa ketika mereka itu mengayunkan pedang ke leher musuh, sebelum leher itu terkena pedang ternyata sudah putus duluan. Itu karena apa? Karena yang nyabet niku saderenge kaum muslimin sudah disabet sama malaikat. Tapi nek kaum muslimin itu nggak bisa melihat malaikat. Yang bisa melihat malaikat saat peperangan itu hanya orang kafir saja. Dan tentunya Rasulullah karena Rasulullah Nabi. Gitu. Nah, orang-orang pasukan Hunain ketika kaum muslimin kocar-kacir mereka itu merangsek maju, mereka itu dikagetkan dengan pasukan putih-putih yang melindungi Rasulullah SAW dan mereka nggak bisa nembus itu. Dan itulah pertolongan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah waktu itu mengambil kerikil kemudian dilemparkan ke mereka dan semua orang kaum musyrik saat itu, pasukan musuh terasa matanya itu kemasukan debu. Karena oleh Allah dibikin seperti itu. Itu pertolongan dari Allah. Nah kita ini sebenarnya Bapak Ibu dalam kehidupan gitu ya. Kita ini juga sering ditolong oleh Allah dengan pasukan yang enggak terlihat. Nikmat-nikmat yang sering sekali kita itu tidak menyadarinya.
Kita ini dikasih kesehatan biar bisa tetap beribadah. Kita kan paling sekarang itu perang ini paling gede niku melawan hawa nafsu. Piye carane gen subuh ki iso melek ora telat gitu nggih, iso tangi gasik. Nah, wis ngalahke niku sik wae lah gitu. Ora usah musuh-musuh sing perang-perangan gitu. Nah, kita ngalahkan diri kita sendiri aja sering kalah kadang gitu. Nah, kalau jenengan ditolong sama Allah gitu nggih. Padahal dikasih fisik yang sehat, ke masjid bisa jalan kaki gitu. Nah, itu luar biasa itu Bapak Ibu. Itu enggak bisa dinilai harganya. Teman saya Bapak Ibu, kemarin itu anaknya sakit panas, cah cilik gitu. Dirawat di rumah sakit. Karena panasnya rodok dhuwur akhirnya diletakkan di ruang khusus. Harus ICU atau apa itu yang harus diawasi terus. Nah, sehari niku dia 3 hari Bapak Ibu, 3 hari. 3 hari di ruang tersebut anaknya. Tagihannya niku pinten? 3 juta Bapak Ibu. Berarti sehari 1 juta. Niku kita nek panas ngantek mlebu rumah sakit, niku berarti tagihannya sedina sak yuto. Lah jenengan sakniki sehat ra tau panas itu. Berarti didiskon Allah sak yuto bendina niku minimal nggih niku. Itu kalau kita mau berpikir loh. Jenengan niku napa niku pasang ring jantung katakanlah nggih. Itu pirang ngatus yuto, pirang puluh yuto niku. Hampir ratusan juta. Dan jenengan sehat, nggak perlu bantuan kayak gitu. Itu sebenarnya kita tuh ditolong sama Allah luar biasa banyaknya tiap hari. Oksigen gitu, oksigen. Nah, oksigen itu nek wis mlebu tabung niku regane larang banget. Nek jenengan harus menghirupnya dari napa niku? Ventilator atau apa namanya itu yang ditempleke niku. Itu wis harganya mahal sekali. Nah, sakniki jenengan beno asrap adem ning sentrap-sentrup rada ana umbele niku nggih gratis sakniki. Nggih. Gratis. Nah, ini semua adalah pertolongan dari Allah. Yang Allah nggak butuh dibayar gitu loh Bapak Ibu. Jenengan meh maksiat, meh taat, Allah niku nggak pernah ngirim tagihan gitu. Allah itu luar biasa baiknya sama kita. Kita ini kalau punya temen nganyel ke gitu, biasanya nek jileh utang niku meh ngei utangan niku rada abot gitu. Allah itu, kita itu posisinya nganyel ke gitu ya. Jarang sholat, sunnah atau enggak pernah sedekah ya jarang dan sebagainya gitu. Nah, ibadah pas-pasan, itu tapi sama Allah dikasih terus nikmat. Gitu. Allah tuh enggak hitungan gitu. Ya itu tujuannya ngasih kesempatan kepada kita. Biar kita itu bisa berpikir, bisa mensyukuri nikmat-nikmatnya, bisa bertaubat. Maka itulah fungsinya dari kita itu mentadaburi ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ini kan jangan dianggap cuman ayat Al-Quran. Ayat kauniyah itu juga banyak. Ada Quraniyah, ada kauniyah. Quraniyah niku nggih surat-surat yang pagi ini kita bahas. Nek kauniyah niku ya alam sekitar yang ada di kita itu harus ditadaburi juga. Ya mungkin ini saja Bapak Ibu karena sudah syuruk nggih kados nggih. Sudah waktunya terbit dan ini baru 2 ayat tapi nggak apa-apa sudah beberapa yang bisa kita ambil pelajarannya. Sebelum saya tutup ada pertanyaan mboten Bapak Ibu? Mboten nggih. Jadi kita nek belajar surat At-Taubah ayat 25 27 itu memang lebih banyak ke sejarahnya sirah. Luwih akeh ceritane karena niku sejarah perang Rasulullah dan Rasulullah niku peperangannya itu sangat banyak sekali. Rasulullah niku hidup di Madinah cuma 10 tahun. Karena beliau setelah 10 Hijriah beliau meninggal. 10 tahun niku perangnya luar biasa banyak sekali nek dikumpulke. Kita ini wis urip 60 tahun, 40 tahun, perang sekali ora pernah gitu nggih. Melawan hawa nafsu saja ya kadang ya cek kalah gitu. Ya memang beda tingkat keimanan kita itu. Nah, tapi bukan berarti terus kita merasa minder dan sebagainya, tidak. Allah itu membuka pintu-pintu kebaikan tidak hanya pada pintu peperangan saja. Pintu surga niku enggak hanya pintu jihad saja. Ada pintu sabar, pintu puasa, pintu sedekah, pintu sholat. Jenengan masuk dari pintu yang mana yang mungkin jenengan bisa masuki.
Nah, misal punya harta yang banyak ya wes dari pintu sedekah gitu. Punya fisik yang sehat ya wes dari pintu puasa. Sregep sholat ya wes pintu sholat ya. Pokoknya jenengan itu harus mencari pintu mana ya besok saya itu masuk. Nek sregep ngaji ya berarti pintu ilmu, tolabul ilmi gitu. Nah, ya pokoknya jangan sampai jenengan orang mikir ke sesuk aku mlebu lewat pintu pundi ya gitu. Jangan sampai nggak terpikirkan karena apa namanya kita ini besok kehidupan yang lebih panjang dari dunia ini adalah kehidupan di akhirat. Maka harus segera dipikirkan dengan baik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Semoga bermanfaat. Mungkin ini saja dari saya. Seandainya ada benarnya itu datangnya dari Allah dan seandainya ada yang keliru itu murni dari kelemahan pemahaman saya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakallah khair. Mengatakan kajian subuh mudah-mudahan bermanfaat. Untuk berikutnya adalah kita sholat isyraq dan nanti monggo lanjut sarapan. Ya, mohon maaf tempatnya masih seperti itu. Mudah-mudahan barokah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.